Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Bapak Joko Widodo. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Bapak Joko Widodo adalah seorang politikus dan pengusaha Indonesia yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7. Sebelum menjadi presiden, Bapak Joko Widodo dikenal sebagai figur kepala daerah yang sukses dan populer. Baik saat menjabat sebagai Wali Kota Surakarta maupun sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dalam bidang politik nasional, Bapak Joko Widodo merupakan presiden pertama dalam sejarah Republik Indonesia yang tidak berasal dari kalangan elit politik maupun militer. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bapak Joko Widodo, yang lebih dikenal dengan nama panggilan Bapak Jokowi, adalah anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bapak Joko Widodo dikenal luas sebagai pemimpin yang sederhana, merakyat, dan reformis. Sebelum berkarir dalam dunia politik, Bapak Joko Widodo adalah seorang pengusaha mebel di kota Surakarta. Beliau menjadi figur nasional karena gaya kepemimpinan yang transparan, dekat dengan masyarakat, serta pendekatan yang berbasis pada pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bapak Joko Widodo lahir pada tanggal 21 Juni tahun 1961 di Surakarta, Jawa Tengah. Karir politik dimulai saat menjabat sebagai Wali Kota Surakarta dari tahun 2005 hingga 2012. Setelah itu, beliau menjabat sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dari tahun 2012 hingga 2014. Pada tahun 2014, Bapak Joko Widodo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan pertama, dan kemudian kembali terpilih untuk masa jabatan kedua pada tahun 2019. Masa jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia berlangsung dari tahun 2014 hingga 2024. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bapak Joko Widodo dilahirkan dan dibesarkan di kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Perjalanan kepemimpinan dimulai di kota kelahiran sebagai Wali Kota Surakarta, kemudian berlanjut di Ibu Kota Negara, Jakarta, sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kepemimpinan nasional berlangsung dari Istana Kepresidenan Republik Indonesia di Jakarta sebagai pusat pemerintahan negara. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bapak Joko Widodo dipilih sebagai pemimpin karena dinilai mampu membawa perubahan dalam sistem pemerintahan yang lebih bersih, akuntabel, dan pro-rakyat. Gaya kepemimpinan yang sederhana dan dekat dengan masyarakat, serta kebijakan yang fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan reformasi birokrasi menjadikan beliau sebagai figur yang diterima luas oleh rakyat Indonesia. Bapak Joko Widodo dianggap sebagai simbol perubahan dari pola lama kepemimpinan yang didominasi oleh elit politik dan militer. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan Bapak Joko Widodo menuju kursi kepresidenan diawali dari kesuksesan sebagai Wali Kota Surakarta, di mana beliau melakukan berbagai terobosan di bidang tata kota, transportasi publik, dan transparansi pemerintahan. Citra positif kemudian membawanya maju sebagai calon Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan memenangkan pemilu pada tahun 2012. Kesuksesan dan popularitas di Jakarta menjadi landasan kuat bagi pencalonan sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014. Melalui koalisi partai pendukung dan dukungan masyarakat luas, Bapak Joko Widodo terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum tahun 2014, dan kembali dipercaya untuk periode kedua dalam pemilu tahun 2019. Dari sudut pandang sosial dan kultural,
Bapak Joko Widodo merepresentasikan perubahan paradigma kepemimpinan di Indonesia. Sebagai pemimpin yang berasal dari kalangan rakyat biasa, Bapak Joko Widodo membawa nilai-nilai kesederhanaan dan kedekatan dengan masyarakat ke dalam praktik pemerintahan. Latar belakang keluarga sederhana, pengalaman hidup di lingkungan bantaran kali, serta karir sebagai pengusaha mebel kecil di Surakarta membentuk kepribadian Bapak Joko Widodo sebagai sosok yang memahami aspirasi akar rumput. Gaya komunikasi beliau yang santai namun lugas, serta kebiasaan melakukan belusukan ke kampung-kampung dan pasar-pasar, menjadikan beliau simbol kepemimpinan yang merakyat. Dari perspektif ekonomi dan pembangunan, Bapak Joko Widodo dikenal karena fokus besar pada pembangunan infrastruktur secara masif di seluruh Indonesia. Jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jalur kereta api dibangun untuk memperkuat konektivitas antar wilayah, mengurangi kesenjangan antar daerah, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Program prioritas seperti pembangunan tol Trans Jawa, Trans Sumatera, dan pembangunan kawasan ekonomi khusus mencerminkan ambisi pemerintahan untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif di panggung global. Selain itu, reformasi dalam bidang kemudahan berusaha, penyederhanaan regulasi, serta digitalisasi layanan publik turut mewarnai pendekatan ekonomi Bapak Joko Widodo. Dari sisi politik dan kelembagaan, Bapak Joko Widodo menghadirkan gaya kepemimpinan yang lebih teknokratis. Meskipun berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, beliau seringkali mengambil kebijakan yang melampaui garis partai dan menekankan pada profesionalisme serta integritas dalam pengangkatan pejabat negara. Pilihan kabinet yang menggabungkan unsur partai politik, profesional, dan tokoh non-partai menunjukkan strategi kompromi dan stabilisasi politik yang pragmatis. Kepemimpinan Bapak Joko Widodo juga ditandai oleh kemampuan menjaga keseimbangan di tengah dinamika koalisi dan oposisi, serta dalam menghadapi tekanan dari berbagai kepentingan politik nasional maupun internasional. Dari ranah pendidikan dan sumber daya manusia, Bapak Joko Widodo mencanangkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program Kartu Indonesia Pintar, penguatan pendidikan vokasi, revitalisasi sekolah menengah kejuruan, dan fokus pada pendidikan karakter mencerminkan pendekatan yang bertujuan membentuk generasi masa depan yang kompeten dan siap menghadapi era revolusi industri 4.0. Pemerintahan juga memperluas akses pendidikan tinggi melalui program beasiswa dan pembukaan perguruan tinggi negeri baru di berbagai wilayah Indonesia. Dari aspek teknologi dan digitalisasi, Bapak Joko Widodo mendorong transformasi digital nasional dengan peluncuran program seperti 100 Smart City, Palaparing untuk pemerataan internet cepat, serta digitalisasi layanan publik dan perizinan berbasis sistem daring. Perhatian besar juga diberikan pada pengembangan ekosistem ekonomi digital melalui dukungan terhadap perusahaan rintisan, perdagangan elektronik, dan penguatan peran ekonomi kreatif yang menjadi tulang punggung generasi muda Indonesia. Dari sisi pertahanan dan geopolitik, Bapak Joko Widodo menekankan pada konsep poros maritim dunia. Strategi ini menempatkan Indonesia sebagai negara maritim yang strategis di antara dua samudra dan menjadikan laut sebagai basis kekuatan ekonomi dan pertahanan. Dalam diplomasi luar negeri, Bapak Joko Widodo dikenal menjaga politik luar negeri yang bebas aktif namun pragmatis. Dengan orientasi utama pada kemitraan ekonomi dan investasi yang menguntungkan Indonesia. Pemerintahan juga menguatkan kehadiran Indonesia di kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, kelompok 20 negara ekonomi besar dunia, dan forum-forum internasional lainnya. Dari perspektif hukum dan hak asasi manusia, kepemimpinan Bapak Joko Widodo menuai beragam respons. Di satu sisi, pemerintahan berhasil melakukan reformasi pelayanan publik seperti dalam administrasi hukum,
pencatatan sipil, serta pemberantasan pungutan liar melalui penggunaan sistem digital. Di sisi lain, terdapat kritik terkait penanganan isu kebebasan sipil, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta pendekatan keamanan dalam merespons unjuk rasa dan isu Papua. Kritik dan apresiasi menjadi bagian dari dinamika demokrasi dalam pemerintahan Bapak Joko Widodo. Dari sudut lingkungan hidup dan keberlanjutan, pemerintahan Bapak Joko Widodo menjalankan sejumlah inisiatif seperti restorasi gambut, penanganan kebakaran hutan, serta pengembangan energi terbarukan. Salah satu proyek ambisius yang digagas adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, yang diklaim sebagai kota pintar dan ramah lingkungan dengan konsep kota hutan. Namun, pembangunan ini juga menghadapi tantangan dan kritik dari aktivis lingkungan dan masyarakat adat setempat. Dari sisi kebudayaan dan identitas nasional, Bapak Joko Widodo menunjukkan komitmen dalam merawat keberagaman budaya dan memperkuat identitas nasional. Beliau rutin menghadiri acara-acara adat, keagamaan, dan kebudayaan di berbagai daerah. Dalam pidato-pidato kenegaraan, Bapak Joko Widodo kerap menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman, serta semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa Indonesia. Dengan berakhirnya masa jabatan Bapak Joko Widodo pada tahun 2024, warisan kepemimpinan akan dikenang sebagai masa perubahan besar dalam orientasi pembangunan, gaya komunikasi pemerintahan, serta konsolidasi demokrasi yang berakar dari kekuatan sipil. Bapak Joko Widodo membuka jalan bagi kemungkinan lahirnya pemimpin nasional dari latar belakang non-elite, sekaligus menandai era baru dalam praktik politik yang lebih dekat dengan rakyat. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.